Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wal muslimin wa walidayna dana astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minkas salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisan daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahirmu'min, bismillahir'azizil hakim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirwadudil majid. Bismillah, 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 bismillahirbasit, bismillahirqafid, bismillahirrafi'il mu'id. Bismillah, 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 bismillahirmuzil, bismillahissami', bismillahirqawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Atailah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa fi hajjal majlis. Syi'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu di kitab Syekh Ibnu Atailah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa khususan li Izzuddin Ibnu Abdissalam insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Atailah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam dan para ulama, moga kita semua di sini diberikan Allah rantai jaringan rohani kita kepada mereka semua sampai kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rantai itu pula mudah-mudahan menyampaikan kita kepada hajat kita di akhirat kelak bersama dengan Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita diberikan Allah kecukupan, kenyamanan dan keluasan rezeki, nikmat, berkah bagi kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Atailah, in rok gabat kal bidayatu, jika engkau rokbah atau rok gabatka bersangatan berkeinginan, al bidayatu pada permulaan. Jadi bila kita berkeinginan pada permulaan, al bidayat pada permulaan, jahadatkan nihayatu tapi menjemukkan pada akhirnya, atau menyusahkan hatimu pada akhirnya, menjemukkanmu pada inda'aka ilaih, ilmu kepadamu johirun bersifat johir, nahaka anha batin, tetapi nanti dia akan pada batinmu akan melarangnya. Nah, kayak apa itu? Begini secara umum bro. Bila kita berkeinginan kepada sesuatu bersangatan,
Awal kita tahu kita bersangatan, tapi bersangatan itu pada johir saja, bukan pada batin. Maka akhir dari perjalanan itu terjadi adalah menjemukan kamu, menjemukan kamu. Bagaimana maksudnya ini? Kenapa jadi menjemukan itu? Karena dia hanya memanggil johirmu, bukan memanggil batinmu. Bagaimana panggilan johir itu? Kan gitu pertanyaannya. Bagaimana maksud beliau ini memanggil johir itu? Memanggil johir maksudnya adalah urusan-urusan duniawi. Jadi urusan-urusan duniawi itu memanggil bukan memanggil perasaan kita sebenarnya, bukan memanggil batin kita, tapi memanggil johir materialistis kita. Rame orang situ memancing kesanaan kita. Rame di situ orang, ada orkes. Wow, itu merangsang kita untuk datang. Inda'aka ilaiha johir. Maka jika panggilan itu engkau rasakan, dia memanggil pada johirmu, itu yang maksud johir. Nanti akhirnya menjemukan. Kenapa menjemukan? Karena berlawanan ternyata dengan batin. Jadi inilah kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu kayak apa maksud penafsir di Syekh Syarqawi? In rogabatka ay fil wilayah. Yang dimaksud itu biasanya adalah keinginanmu untuk menduduki jabatan. Nah, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi orang terpujilah urusan-urusan dunia. Di kampung ini jangan andaikan aku jadi orang kaya enak bener atau itu namanya panggilan johir. Ada yang memanggil di dalam diri kita. Andaikan aku orang kaya di kampung ini enak bener. Pastilah aku dipuji-puji oleh orang. Nah, itu panggilan johir. Akhirnya dia rajin bekerja gitu kan. Rajin bekerja sampai dia menjadi orang kaya. Karena harapannya untuk mendapatkan pujian manusia. Akhirnya dia dipuji oleh manusia. Belakangan nanti hatimu akan menentangnya. Batinmu akan menentang. Apa kata hati? Untuk apa kamu dipuji orang adalah manfaatnya? Nah, sekarang tua aja kamu, sudah tua ini apalagi amal dulu banyak lah. Ternyata kamu selama ini hanya mengejar pujian manusia. Ternyata kamu selama ini hanya mengejar jabatan saja. Begitu mas. Tapi gue kalau jadi gubernur tuh foto kita dipajang di mana? Di kantor gubernur. Di kantor gubernur aja pemajang. Terus apa manfaatnya di akhirat? Dalam manfaatnya tidak ada. Kalau malaikat wah ini mantan gubernur nih nggak bisa kok ajab, adalah kayak itulah. Nggak ada pelajaran agama seperti itu. Mantan orang kaya di kampung nih adalah seperti itu, tidak ada. Mantan camat pak, makin nyai. Mantan gubernur aja nggak ada. Jabatan itu tidak ada lagi di akhirat. Jabatan itu tidak ada lagi di barzah kamu. Kamu adalah kamu yang dihadapi oleh malaikat. Dan malaikat ini formalistis. Selama tidak ada berita di langit, dia menjalankan aktivitas seperti biasanya. Beda kalau kita manusia ya kalau bisa ya ada juga kasihan atau apa. Malaikat tidak tahunya. Pokoknya datang arwah, datang mayit baru meninggal dunia ditanyanya langsung, udah tahu urusannya. Selama tidak ada kabar dari langit yang menghalangi ya kah? Pasti datang. Ya kah? Al-bidayah tuh permulaannya dia memanggil kamu. Karena kenapa jadi memanggil? Karena keinginanmu bersangatan terhadap sesuatu itu, yaitu jabatan atau kedudukan dunia atau harapan pujian manusia. Bahasa Banjar tuh supaya dianggap orang gitu. Nah, dianggap orang juga nih hidup nih, dianggap orang
kaya, dianggap orang terhormat, dianggap orang apalagi dah, apalagi Pak, dianggap orang berpengaruh, dianggap orang punya jabatan, dianggap orang punya kekuasaan, iyalah. Nah, yuk, nang berjual sate kan, pingin dianggap orang juga terhormat, nang berjual apa, jual sabun di pasar, nak juga dihormati orang lah. Makanya manusia itu kalau dihina orang marahnya bukan main ya kah? Karena cita-citanya bukan dihina orang, tapi cita-citanya adalah untuk dipuji manusia. Ai bidayatiha, ialah permulaannya, min kauniha, dari berbagai hal, keadaan, keadaan manusia, ro'ikatil hasani, malihati zahir, yang sifatnya pujian itu pada kebajikan umumnya, malihati zahir sebenarnya adalah malihati zahir, tipuan daripada johir. Jadi itulah tipuan johir. Kita ini susahnya tidak bisa membedakan antara johir dengan batin. Mana panggilan johir, mana panggilan batin. Mudahnya begini, kalau pian melihat artis di TV, asanak mendekati ke TV, melihati apa istilahnya, nah bahasa Banjar meitihi, mendekati melihat, itu namanya panggilan johir. Itu panggilan johir itu. Jadi berarti panggilan johir itu yang berkaitan dengan hawa nafsu, atau kepada keburukan, panggilan diri yang kepada keburukan. Kenapa diri itu bisa memanggil keburukan? Karena itu fitrah. Tuhan menciptakan manusia itu, diri manusia itu fitrahnya dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Makanya kalau pian ingat kisah tentang Nabi dibersihkan hati beliau, kisah sewaktu Nabi masih kecil, kira umur beliau 6 atau 7 tahun, atau 5 tahun ya, antara itu 5 tahun, umur beliau 5 tahun, dalam Rahikul Maktum itu 4 tahun lebih, jadi 5 tahun anggap. Itu melihat, anak-anak yang lain melihat waktu itu, sampai ketakutan, anak-anak yang lain itu lari. Disangkanya Nabi Muhammad ingin dibunuh malaikat. Lalu malaikat mengambil tubuh Nabi, membongkar. Bahasa umum dibersihkan, gitu kan? Maksudnya adalah malaikat disuruh Tuhan melihati apa di hati Nabi itu. Stempel cap pujur, kan ada sifat manusia itu kan palhama pujuraha watak. Sifat pujur, stempelnya, artinya stempel itu cap lah, dibuang oleh malaikat, dibuang. Jadi ibarat ginjal itu satu ginjal aja lagi, nah, tapi ginjal yang baik, iyalah. Tapi stempelnya, tapi Nabi itu bersih. Namun karena dia al-insan, sebagai basariyah, manusia, secara umum diciptakan Tuhan seperti itu manusia itu. Namun setelah cap, biarpun cap itu tetap ada, tidak apa-apa, tidak ada masalah pada Nabi. Tapi saking ingin malaikat, capnya pun tidak ada. Nah kita nang umum nih capnya ada, sifatnya ada juga, iyalah sifatnya sudah. Kenapa sifat itu timbul waktu umum ini? Karena sifat kita itu, kita berperilaku kontak dia, jadilah sifat kita akhirnya. Karena itu sifatnya benih, sifatnya benih, sifat palhamaha fujuraha wa taqwa. Fujur itu sifat yang benih ada dalam diri kita, dan sifat kebaikan juga ada. Makanya kadang-kadang pencuri itu, kadang-kadang waktu mencuri ke rumah orang, ambil ini. Kadang-kadang pas berpikirnya hendak diambilin semuanya, kasihan kita tinggalin sebagian ya. Ya kak, adakah itu kan kadang-kadang
Sampai si pemilik rumah bingung kenapa tidak semua diambilnya lah jar. Jangan-jangan itu tadi tuh hati nuraninya timbul jalah. Nah, tinggali sedikit jar. Jadi tadi itu ada tipuan jahil. Wa inna kulla min talbasin man talbasu biha hasan halihi wa munzarahu bainan nasi wa tasiru ma'asihi. Sesungguhnya tiap-tiap orang berpakaian dengannya, yaitu dengan tipuan johir tadi. Jadi setiap orang manusia itu pasti ditipu oleh johir itu. Iyalah, bunyi apa aja manusia itu pasti iyalah, bunyi aneh sedikit dari biasa, iyalah datangnya langsung, apalagi api jar datangan manusia tuh. Ini orang api kalau di Banjar ini pemadam kebakaran dia kan jalan, kita datang malah menghalangi pemadamnya lah. Kadang-kadang ya kan membantu, tidak melihat benar apa dicari ke sana, melihat benar aja melihat kebakaran. Itu namanya panggilan jahil, tipuan jahil. Maka diperhatikan labaina nasi watasiru ma'asi. Panggilan itu seolah-olah mempermudah hidup seseorang. Bahasa lainnya memudahkan hati orang, merasa puas. Kalau puas johir itu misalnya kalau pian betukangan, mengerjakan sesuatu di rumah pian sendiri, memperbaiki pintu kah, ya lah, memperbaiki apa. Sampai maghrib dah, terus akan dia lagi sampai terasa yang dikerjakan tuh selesai. Yalah, puas hati, ya kah? Puas rasa puas. Itu namanya panggilan johir atau tipuan johir yang melalaikanmu kepada Allah aja wajah. Jahadatka biha nihayatu. Namun akhir kata padanya fa inna nihayatuha, karena sesungguhnya nihayat padanya adalah muparrakatuha. Akhirnya justru kamu bercerai kepadanya, maksudnya kamu menjemukan kamu. Menggambar, kasihan anak nih mau minta gambar, akan kita gambar aja bagus-bagus, paling bagus sudah kita gambarkan, kita lukiskan gambaran itu. Sampai sholat maghrib lupa kita menggambarkan untuk anak aja. Sudah hasilnya bagus, puas hati kita. Kita kasih sama anak. Wah, enggak baik jar. Itulah dunia. Betapa banyak orang mengejar kedudukan, jabatan. Ingin jadi gubernur, jadi presiden, jadi orang kaya, jadi apa lagi? Nah, jadi anggota DPR, jadi camat, jadi lurah, jadi pembakal, jadi RT. Dikejar, tapi tidak semua orang dapat jatahnya satu-satu aja. Per berapa tahun, 4 tahun atau 5 tahun sekali. Ya kah? Banyak di situ yang gagal. Yang mendaftar banyak. Yang mendaftar itu guguran banyak. Yang tidak mendaftar pun ingin sebenarnya. Tapi mereka tidak mendaftar. Akhirnya semua mereka adalah menjemukan akhirnya. Apa? Yang kalah itu menjemukan. Berarti banyak yang menjemukan. Yang sukses berhasil rasa nyaman, tenang hatinya. Iyalah, Masya Allah. Nah, kayak itu kelak. Bi'idli au mautin. Kadang kegagalan itu karena jabatan itu berakhir sampai waktunya habis. Tunggu lagi ya lah, sudah pensiun, tidak terpilih lagi, lalu jadi sakit hati. Apalagi yang kisah anggota dewan yang sampai yang sampai banyak habis duit karena tidak terpilih, stres ya, sampai jadi gila. Nah, itu yujar, dia di jabatan itu dicabut. Ya kelak, waduh sakit hatinya. Syukur-syukur yang menjadi masalah tuh sedang sejabatan baru setahun atau setengah tahun,
bimautin, tiba-tiba datang kematian. Ja'ahul maut, akhirnya datanglah kepadanya kematian. Ja'ahul maut, datang kabarnya kematian. Apa kabar? Masya Allah. Fayahsulu laka majidud daruri dunia. Kamu pada itu berada pada tambahan kesengsaraan dunia saja yang pada dirimu. Kemudian di ukhra, di akhirat kelak, li'anna wilayah, dan apalagi nanti rugi di akhirat. Li'annal wilayah, karena yang namanya kekuasaan, jabatan, kekayaan, qalla min may yusallimu biha, sedikit sekali orang yang bisa diselamatkan daripadanya. Ini ya ada aja yang bisi jabatan itu secepat sadar habis ambil jabatan bertobat tak ampun, tapi sedikit jumlahnya. Yang ada adalah berbangga-bangga sampai mati. Yang berbangga-bangga sampai mati, melupakan hari akhiratnya, bersiapannya hari akhirat. Jalan ke sana kemari, wow, ke tempat teman apa? Aku nih mantan camat tuh lah. Atau mantan pembakal, aku nih mantan pembakal tuh lah, siapa? Nang tidak tahu dengan aku di sini kayak itu kah? Atau mantan RT kah? Itu aja yang dikuyak-kuyak, disebut-sebut setiap bertemu dengan teman-temannya orang lain atau orang yang belum tahu, disebutnya lah masalah itu. Nah, inilah problematika hidup mereka. In ilaiha jahir, jika dia memanggil itu semuanya pada jahir, pasti nanti nahaka an habatin, pasti nanti akan bertentangan dengan panggilan batinmu. Tapi kan ini sedikit orang sini merasakan, ini sedikit, tidak semua orang bisa merasakan. Isa kah sudah? Ajan kah? Belum. Ai batin haluha min kauniha syagilah. Batin itu pada halnya, keadaannya syagilah, dia sifatnya syagilatun, dia sifatnya sibuk. Batin itu sibuk anillahi, sibuk daripada mengingat Allah, sibuk lupa dengan Allah, karena hanya urusan-urusan keinginan rokbah itu keinginan pada jabatan, kekuasaan manusia, pujian manusia. Keinginan itu melelahkan, menghabiskan waktumu, menyita dirimu, menyibukkan johirmu, bahkan batinmu pun juga ikut sibuk, sehingga lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang guru yang ingat, ya sedikit, jasehtar itu sedikit. Wa min husulid daruri likulli man talbasu biha wa hajapi makna yarju lima qablahu. Sedikit orang yang seperti itu berpakaian yang benar, tapi yang ada adalah dengan makna kembali kepada makna yang pertama sebelum perkataan kami, yaitu perkataan kalimat yang dulu disebutkan. Mana kalimat? Yang minggu kemarin, siapa yang menginginkan suatu jabatan, pasti jabatan itu akan jatuh. Nah, ini yang sering mengganggu manusia. In aratta an la tujal fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Karena sesungguhnya perkataan sebelumnya mengatakan, bila engkau menginginkan jabatan, pujian manusia, maka pujian itu, jabatan itu tidak akan selama-lamanya pada kamu, tidak akan bisa sama. Ada batas waktunya, 5 tahun, 10 tahun, ada batas waktu. Timbul nanti kematian, orang pun lupa dengan dirimu. Dan andaikan orang masih ingat dengan kamu waktu hidup kamu, apa sih manfaatnya untuk akhirat? Ya kah? Fotopian dipajang, ya kah?
nama pian dipajang di tengah kota. Iyalah, apa manfaatnya? Pian sudah meninggal dunia, tidak ada manfaat. Maka itu adalah merusak diri kita saja. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bersyukur atas yang diberikan Allah selama ini. Meskipun mungkin kita tidak pejabat jabatan tertentu, tapi kita mensyukuri apa yang ada Allah berikan, setidak-tidaknya mengurangi lupa kita kepada Allah. Maka keadaan kita inilah menjadikan kita terlalu bisa bersyukur kepada Allah aja. Mengurangi keinginan-keinginan kita yang menggebu-gebu sedemikian rupa sambil menyadari keadaan diri kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hubana hubas sayyidina Muhammad, hubas sayyidina Muhammad. Allah ya hubana hubas sayyidina Muhammad, hubas sayyidina Muhammad. Allah wahai cinta kami, cinta penghulu Nabi Muhammad, penghulu Nabi Muhammad. Salawat wassalam anta ridallah ya tahiral qalbi, anta ridallah. Salawat dan salam engkau ridallah. Wahai suci hati, engkau ridallah. Allah